rahmatnya ku tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi. Yang ada di Zoom, puji Tuhan, kita dapat bertemu di minggu pertama di awal tahun 2022 di tempat ini. Saya bersyukur kalau kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Seberapa banyak yang rindu untuk menyembah Tuhan di tempat ini? Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Yang di rumah, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita bersama-sama di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terkhusus di hari yang spesial di minggu pertama di tahun 2022 ini Tuhan. Di tahun baru ini Tuhan, kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Di tempat ini kami mau bersama-sama melangkah Tuhan Yesus, untuk memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Untuk kami boleh dapat menjalani hari-hari kami 1 tahun ke depan Tuhan. Kami minta pimpinan-Mu, kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Engkau yang mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat memasuki tahun 2022, yaitu tahun paradigma yang baru Tuhan. Agar setiap kami umat-Mu Tuhan memiliki paradigma yang baru Tuhan Yesus. Urapi, mampukan kami semua Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini, yang onsite Tuhan, dan yang menyaksikan lewat Zoom dan YouTube Tuhan. Kami berdoa kuasa yang sama mengalir Tuhan. Kuasa yang sama ada di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Puji Tuhan. Sebelum mulai kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan akan dilanjutkan dengan arti Pentakosta ketiga. Saya persilakan yang bertugas. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung
kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Astri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu. Boleh dipandang dulu samping kiri kanannya. Mungkin kemarin belum sempat mengucapkan selamat Natal tahun baru. Masih ada waktu. Selamat Natal tahun baru buat kita semua. Haleluya. Yang di rumah selamat Natal dan tahun baru. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Angkat tanganku di saat ku jatuh.
Mari sama-sama angkat tangan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, angkat tanganku, ku nyatakan engkau hebat, Allah yang berkuasa, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku nyatakan engkau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan. Satu suara katakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, bumi nyatakan. Angkat tanganku, ku nyatakan engkau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, nyatakan engkau hebat, Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan engkau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Yang di rumah boleh tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, sebab bukan dengan kekuatan kami dimampukan menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat kebaikan Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik buat Tuhan lewat penyembahan kami pagi hari ini. Biarlah Kau disenangkan Tuhan atas puji-pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan.
Bapak Ibu sembah Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau terus pandang Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami pandang wajah-Mu. Haleluya. Mari beri yang terbaik lewat penyembahan-Mu. Pagi hari ini Tuhan mau Engkau beri yang terbaik buat Dia. Beri yang terbaik lewat pujian-Mu, lewat nyanyian-Mu, bermazmur bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik, kami memuji-Mu. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Mari bangun rohmu di tempat ini. Kau yang mau beri yang terbaik buat Tuhan, mari kau naikkan mazmurmu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Bebaskan rohmu di tempat ini, bebaskan rohmu. Ini paradigma yang baru. Biar terus mulut kami memuji-muji-Mu ya Tuhan. Biar mulut kami terus memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kau perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulut
mulut kami terus memuji-muji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami setiap umat-Mu siap untuk menerima kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah urapi. Terima kasih Tuhan. Kami minta biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja saat firman Tuhan dinyatakan di tempat ini. Dan yang menyaksikan lewat Zoom YouTube Tuhan, kami percaya kuasa Allah dinyatakan. Setiap perkataan firman Tuhan akan bertumbuh dalam setiap hati kami Tuhan. Urapi pikiran kami semua Tuhan. Kami mau fokus menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Kita baru saja meninggalkan tahun 2021, tahun integritas, the year of integrity, di mana Tuhan menekankan agar kita hidup berintegritas, yang artinya semakin menyerupai dengan gambar Yesus. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana keadaan tahun 2022? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya mau katakan bahwa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Karena itu, saya akan mengajak saudara-saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021. Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dasar kita percaya bahwa tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021 karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata bahwa tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun 2021. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan, ajarku
berharap Kau Tuhan. Ajarku harap Kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang akan terjadi kalau kita berharap kepadanya sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang kedua, mengapa kita berkata kalau tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita tuh melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit,
panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2022 dengan memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. The year of new paradigm. Definisi paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dan juga kerangka berpikir. Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms bahwa paradigma berarti contoh, pola, model, dan istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan cara berpikir dalam teologi ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur dalam satu pola atau cara tertentu seperti dalam doktrin. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema ini, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 dan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dalam Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21, Tuhan berkata bahwa dulu orang Israel dibebaskan dari kejaran Firaun dan pasukannya dengan cara Firaun dan pasukannya mati di tengah-tengah Laut Merah. Tetapi sekarang orang Israel akan dibebaskan dari Babel dengan cara yang berbeda. Tuhan berkata, jangan ingat hal-hal yang dulu. Sekarang aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau dulu Allah menyelamatkan Israel lewat jalan laut, sekarang Allah menyelamatkan Israel dengan cara yang baru. Allah akan menyelamatkan mereka lewat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini adalah paradigma yang baru. Bagian Tuhan adalah memberikan paradigma yang baru. Yang ada sesuatu yang baru, yaitu membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, di mana pada waktu itu hal ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tujuan Allah menyelamatkan Israel dari Babel, yaitu karena mereka umat pilihan Tuhan. Dan yang ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuraan namanya. Demikian juga bagi kita, umat pilihan Tuhan. Pada tahun 2022 ini, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, masa depan,
dengan cara-cara yang baru atau paradigma yang baru. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Kita harus memberitakan kemasyurannya. Kita harus menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta ketiga ini. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memasuki tahun 2022 ini, kita akan melihat bahwa dengan adanya pandemi yang sampai sekarang belum selesai, maka cara-cara pelayanan di gereja berubah. Kita tidak bisa hanya memakai cara-cara yang lama lagi. Sebagai contoh, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh George Barna yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021 yang lalu mengenai generasi anak muda di Amerika yang disebut generasi berbeda. Dikatakan bahwa pelayanan gereja selama 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi ini. Jadi perlu ada paradigma yang baru dalam pelayanan di gereja. Tuhan sedang membuat paradigma yang baru sebagai pola yang baru. Dan bagian kita adalah menerima sebagai cara pandang yang baru. Demikian juga dengan cara berbisnis. Pasti banyak dari cara-cara yang lama yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Perlu diperhatikan bahwa Wahyu 13 ayat 16 pasti akan digenapi. Manusia tidak dapat membeli dan menjual kalau tidak memiliki tanda antikristus di tangan kanannya dan di dahinya. Dan dengan seizin Tuhan, dunia sekarang sedang dibawa ke sana untuk menggenapi Wahyu 13 ayat 16 tadi. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa pengangkatan terjadi sebelum masa sengsara yang disebut dengan pre-tribulation, kita tidak akan mengalami itu. Sekali lagi saya mengatakan pada saudara, kita tidak akan mengalami itu. Jadi, daripada kita disibukkan memikirkan chip dari antikristus sampai menolak untuk divaksinasi, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita untuk pengangkatan yang sudah sangat-sangat dekat waktunya. Maranatha, Tuhan Yesus datang segera. Jadi, dalam tahun paradigma yang baru ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat, ada bagian yang umatnya harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan membuat sesuatu yang baru, yaitu paradigma sebagai pola. Dan yang ketiga, bagian umat Tuhan melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat, yaitu paradigma sebagai cara pandang. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
sesuai dengan Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9, dikatakan titik tolak perubahan paradigma Paulus terkait dengan masa lalunya adalah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus seharusnya mengalami perubahan paradigma. Artinya memiliki paradigma yang baru. Untuk itu, sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang merupakan ayat emas kita tadi, Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita juga harus berpikir tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan hadiah berupa mahkota. Karena itu, mari kita responi ajakan Rasul Paulus untuk memiliki dan menghidupi paradigma yang baru. Memiliki paradigma yang baru dalam mengikut Tuhan adalah suatu keharusan. Sekali lagi, suatu keharusan. Firman Tuhan berkata, kita harus meninggalkan cara hidup yang lama ketika kita berbalik untuk mengikut Tuhan. Cara hidup yang lama atau paradigma yang lama termasuk pola pikir, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari harus mengalami perubahan. Jadi, orang Kristen yang sudah lahir baru, tetapi masih memakai paradigma yang lama, perlu bertobat. Perlu bertobat. Apa yang Alkitab katakan tentang paradigma yang baru? Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk budi adalah nous, yang artinya pikiran, akal budi, pola pikir atau mindset, yang sama juga artinya dengan paradigma. Di sini Tuhan menghendaki agar kita memiliki pikiran atau paradigma yang baru, supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini dan mengerti kehendak Allah. Sebelum bertobat, pola pikir dan cara hidup kita pasti sama dengan dunia ini. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Masuk ke dalam paradigma yang baru. Ingat, paradigma yang lama akan menghambat kita untuk mengerti kehendak Allah. Ada pesan Tuhan yang kuat hari-hari ini, yaitu agar kita mengerti dan melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Bagaimana supaya kita memiliki pola pikir atau paradigma yang baru? Yaitu melalui firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Dan selalu berkata, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dituntun dengan firman dan Roh-Mu. Pada akhirnya, diingatkan bahwa paradigma yang lama, yaitu pola pikir duniawi yang berdampak kepada kehidupan duniawi, akan berujung kepada kebinasaan, akan kehilangan keselamatan. Karena itu, miliki dan hidupi paradigma yang baru. Kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita menjadi orang yang berintegritas. Kita akan mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjemput kita, gerejanya, di awan-awan, kita akan diangkat dan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Hosana,
Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci. Di hati yang suci. Jadi saudara-saudara, memasuki tahun 2022 yang Tuhan berikan tema tahun paradigma yang baru, the year of new paradigm, maka ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Tuhan sedang membuat paradigma yang baru, dan kita harus menerimanya sebagai pola pikir dan cara pandang yang baru. Yang kedua, Tuhan akan menolong dan akan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan paradigma yang baru. Dan kita harus mengerti dan menerimanya. 1 Korintus 2 ayat 9 akan kita alami. Yaitu apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati, akan kita alami. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kita, ini yang ketiga, sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, agar kita meninggalkan kehidupan duniawi yang disebut dengan paradigma yang lama, untuk masuk dalam paradigma yang baru, yaitu kehidupan surgawi. Yang keempat, untuk itu kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita, yaitu kehidupan duniawi, dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita, yaitu kehidupan surgawi, dan berlari-lari kepada tujuan, yang artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah berupa mahkota. Kita harus berpikir tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan mendapatkan mahkota. Katakan amin. Yang kelima, kita harus meminta kepada Tuhan agar dipimpin dengan firman dan rohnya, supaya kita bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Yang keenam, dengan adanya paradigma yang baru ini, apa yang Tuhan minta kepada kita untuk dilakukan? Yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah menyelamatkan kita, supaya dalam era Pentakosta ketiga ini kita menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat tangan saudara, kita sembah Dia. Riala basyara bara 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 bara. Oh riala bara 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 bara. Oh bara 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 bara. Oh bara bara bara. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan. Meninggalkan tahun 2021, kami bersyukur
Apapun kami alami, enak maupun tidak enak, kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami akan memasuki tahun 2020 sekarang ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami. Urapi kami semua Tuhan memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Supaya kita semua bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Sekarang terimalah. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru, tahun 2022 ini. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup ini? Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita supaya lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi. Kau sembuhkan kami. Kau berikan kepada kami visi-visi yang baru memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, mari masing-masing berdoa, introspeksi. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, tahun 2021. Memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Mari, kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan selama ini dengan Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita selesaikan sekarang ini. Kita minta ampun kalau ada hal-hal yang menyedihkan hatinya Tuhan. Kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, katakan begitu. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kami semua. Kau melihat anak-anak-Mu semua yang sedang meminta ampun padamu. Ampuni Tuhan. Berkati mereka memasuki tahun yang baru. Tahun 2022. Tahun paradigma yang baru ini. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kau sudah mengampuni kami. Kau sudah mengampuni kami. Sekarang saudara-saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Jangan diam. Ucapkan syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh ralabaya ralabarabarabarabara. Tuhan, kamu berdoa buat anak-anakmu semua ya Tuhan. Mereka semua sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kamu berdoa bagi yang sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima. Oh Tuhan terima kasih. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih buat kesembuhan. Buat pertolongan Tuhan. Buat pemulihan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kesempatan pagi siang ini kita akan bawa persembahan kita. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan di persembahan awal tahun kita di tahun 2022 ini. Saya undang yang bertugas. Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru ini ya Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di tahun paradigma yang baru. Biar Tuhan tuntun kami. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan beri persembahan. Haleluya. Amin.
bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap memberikan bukti transfer ke Ibu Rami atau bisa menggunakan fasilitas elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Dan untuk yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang setelah pulang ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman seminggu ke depan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower APT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng pada hari Senin sampai Kamis mulai pukul 19 WIB. Pada hari Sabtu akan diadakan doa persiapan ibadah pukul 19 WIB. Doa ini akan aktif kembali mulai tanggal 3 Januari 2022. Yu Nyembah Yu, JC dan Youth GBI Ujung Menteng akan dimulai kembali pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di Instagram @jc_um. Ibadah tanggal 9 Januari 2022 diadakan secara onsite dan disiarkan secara langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Sekolah minggu akan diadakan secara online dimulai pada pukul 8 WIB. Pada pukul 10 WIB, bagi yang mau ikut ibadah onsite di gereja akan diberlakukan protokol kesehatan dan wajib mendaftar ke sekretariat atau counter di bawah. Ibadah gabungan Youth dan JC GBI Ujung Menteng secara onsite dan online diadakan pada hari Minggu 9 Januari 2022 pukul 14 WIB. Pembicara Kak Riki Kardo, kami mengundang seluruh youth dan remaja untuk bergabung bersama dalam ibadah ini. Cool, Community of Love, komunitas kasih GBI Ujung Menteng akan aktif kembali pada tanggal 8 Januari 2022. Menara doa pelayan jemaat MDPJ akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 mulai pukul 10. Seluruh pengerja yang sudah terdaftar wajib bergabung dan Gembala Kul wajib hadir karena akan ada pengurapan dari Gembala Sidang. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, selamat hari Minggu, selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Namun sebelumnya boleh kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku mau
kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur, terima kasih kepadamu pada siang hari ini Tuhan, yang sudah memberikan waktu kesempatan kami boleh datang kepadamu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Terlebih Tuhan pada saat ini di awal tahun daripada 2022 Tuhan, minggu pertama, kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah sampai kepada setiap kami Bapa. Lewat hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Setiap kami yang sudah Tuhan mendengar sangat diberkati ya Bapak. Karena itu curahkanlah Tuhan urapan kuasa untuk setiap kami Tuhan, untuk menerima Tuhan apa yang sudah kami dengar pada siang hari ini Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh memiliki paradigma yang baru itu ya Tuhan. Curahkan pengurapan doa atas setiap kami, agar kami tetap melekat kepadamu ya Tuhan. Karena tanpa Engkau, tanpa Roh-Mu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Biar setiap kami Bapa yang sudah mendapatkan mendengar Tuhan, semuanya Tuhan boleh memiliki paradigma itu ya Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Biar lewat kehidupan kami Tuhan banyak jiwa datang kepada Tuhan Bapa. Inilah kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang datang di siang hari ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau senantiasa berikan kepada setiap kami roh sukacita itu Tuhan, supaya ada kesukaan di dalam setiap umat-Mu yang hadir ini Tuhan. Datang Bapa kepadamu Tuhan, dan menjadi prajurit-prajurit-Mu Tuhan, yang gagah perkasa Tuhan, supaya memiliki gaya hidup, doa, pujian dan penyembahan siang dan malam bersama-sama Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu di zaman ini. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu Tuhan, pemimpin rohani kami Bapa, Gembala Sidang kami Bapa Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melindungi hamba-Mu ini dan memberkatinya Tuhan dan seluruh keluarganya, baik istri juga anak cucu mantunya Tuhan. Keluarga besarnya biar ada di dalam perlindungan-Mu yang sempurna Bapa. Demikian juga ia Tuhan keempat wakilnya Tuhan. Biar Engkau mengurapi mereka Tuhan dengan pengurapan yang sama ya Tuhan Yesus. Berikan tuntunan-Mu kepada setiap mereka, yaitu roh pewahyuan untuk menuntun umat-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan untuk mereka gembalakan dan bina ya Bapa. Supaya seluruh umat-Mu Tuhan dari GBI Gatot Subroto Tuhan, semuanya menjadi umat yang layak Tuhan, menjadi mempelai-Mu ya Bapa. Ini menjadi kerinduan kami Bapa. Demikian Tuhan, Engkau terus menguatkan keempat wakilnya, juga memberkati mereka Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Demikian Tuhan, kerayon kami Bapak Johannes Raja Guguk Tuhan, dan juga wakilnya Bapak Sabto ya Tuhan. Engkau senantiasa membuat mereka tetap sehati. Engkau buat mereka senantiasa Tuhan kuat hari-hari ini Tuhan. Urapi mereka dengan pengurapan yang sama Tuhan. Berikan terus tuntunan-Mu kepada setiap hamba-Mu ini Tuhan, untuk menuntun rayon 1G Tuhan, supaya rayon 1G Tuhan menjadi penuai jiwa Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan, demikian hamba-Mu Tuhan, gembala kami di tempat ini, Ibu Gembala kami Bapa, Ibu Silpi Wijaya ya Tuhan. Mari Bapa, mari kita angkat tangan kita buat Ibu Silpi. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi dia dengan pengurapan yang baru Tuhan. Tambahkan terus hikmat-Mu kepadanya Tuhan, biar dia dapat Tuhan membimbing Tuhan, mengembalakan jiwa-jiwa yang ada di ujung mentengnya Tuhan. Mari tutup bungkus seluruh hidupnya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Demikian juga ketiga anaknya ya Tuhan.
Bapa, Engkau memberkati, Engkau mengurapi mereka Tuhan bersama-sama. Biar mereka senantiasa Tuhan, tetap Tuhan hari-hari ini terus bergairah di hadapan Tuhan Bapa. Berikan terus tuntunan-Mu kepada Ibu Silvi Tuhan, untuk gereja-Mu yang ada di tempat ini, supaya seluruh umat-Mu di tempat ini semuanya Tuhan boleh menjadi Tuhan orang yang memiliki kesukaan Tuhan ada di rumah doa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kau memberkati Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu yang melayani pada siang hari ini Tuhan, baik worship leader, singer, pemain musik, bahkan semuanya yang ambil bagian pada siang hari ini Tuhan. Engkau terus tambah-tambahkan urapan-Mu yang baru kepada setiap mereka Tuhan. Kau memberkati mereka, biar mereka tetap memiliki roh yang menyala-nyala melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Urabasandara labase katakara labasa. Berkatilah Indonesia Tuhan. Lindungilah bangsa kami ya Aba ya Bapa. Biar Indonesia tetap Bapa di dalam perlindungan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Indonesia tetap ada damai sejahtera Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan mencurahkan roh takut akan Tuhan kepada seluruh bangsa ini. Biar setiap suku, kaum dan bahasa takut akan Tuhan Bapa. Dimanapun Tuhan, biar setiap mereka boleh mengaku Yesus adalah Tuhan. Terlebih kepada pemimpin kami, Bapak Presiden kami Jokowi Maruf Amin wakilnya, dan seluruh jajarannya Tuhan, baik itu menteri juga anggota MPR, DPR Tuhan, seluruh Tuhan Yesus, yaitu gubernur yang ada di Indonesia dan wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT-nya. Biar semuanya boleh takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas mereka. Biar ada keadilan dan kebijaksanaan mereka lakukan untuk setiap apa yang sudah Tuhan percayakan. Demikian juga Tuhan buat Gubernur DKI Tuhan Anies Baswedan. Tuhan berikan kepadanya roh takut akan Tuhan. Berikan hikmat kepadanya untuk menjalankan tugasnya. Juga kepada wakil dan seluruh jajarannya. Terima kasih ya Aba, terima kasih Bapa. Inilah kerinduan dan doa kami pada siang hari ini Tuhan. Dan kami juga Tuhan Yesus akan menerima berkat-Mu Tuhan sebelum kami pulang lewat hamba-Mu yang Engkau urapi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anaknya Tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Hadir pagi ini mungkin mau datang lagi, langsung saja di counter di bawah nanti. Terima kasih, selamat pulang ke rumah masing-masing ada di tempat ini. Dan yang di Zoom kami ucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati senantiasa, berkat kesehatan melimpah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.